Bagaimanapun juga, ternyata lokal itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kajian politik nasional. Sebab apapun itu berasal dari lokal. Karena itulah kemudian urgensi mempelajari politik lokal menemukan titik yang cukup sentral dalam kajian ilmu politik. Ketika kita kemudian mengkaji tentang politik lokal, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai perspektif. Yang pertama adalah melihat politik lokal dari sisi kulturalis, tentang dari sisi bagaimana keanekaragaman karakter sosiokultural di tingkat lokal. Sebab daerah masing-masing di Indonesia itu beda-beda. Karakternya, budayanya, termasuk budaya politiknya, sumber daya alamnya. Maka keanekaragaman itu menjadi hal yang niscaya dalam kajian politik lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita coba untuk mengkaji dan membahas tentang politik lokal sebagai salah satu kajian yang menjadi cabang dari ilmu politik. Kalau kita mengkaji politik lokal, kita perlu mempelajari tentang bagaimana sih hakikatnya dari politik lokal itu sendiri. Dilihat dari cara orang dalam menganalisis, kemudian cara politisi dalam berpolitik, dan juga cara para policymaker atau pembuat kebijakan dalam membangun wilayahnya. Politik lokal itu menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji dari beberapa hal. Yang pertama, pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki masa di mana lokal dan pemerintah daerah itu memiliki ruang untuk berkontestasi dan juga untuk membangun daerahnya. Hal ini kemudian menjadi semacam momentum untuk mengkaji politik lokal secara lebih mendalam lagi. Yang kedua, bagaimanapun juga, ternyata lokal itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kajian politik nasional. Sebab apapun itu berasal dari lokal. Para politisi yang terpilih di tingkat pusat, tingkat nasional, itu semua bermula dari lokal. Oleh sebab itulah kemudian, mereka harus merawat masyarakat di tingkat lokal. Merawat daerah pemilihannya, merawat pendukungnya, tim sesnya, dan sebagainya. Karena itulah kemudian urgensi mempelajari politik lokal menemukan titik yang cukup sentral dalam kajian ilmu politik. Ketika kita kemudian mengkaji tentang politik lokal, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai perspektif. Yang pertama adalah melihat politik lokal dari sisi kulturalis, tentang dari sisi bagaimana keanekaragaman karakter sosiokultural di tingkat lokal. Apalagi di negara yang seberagam dan sebineka seperti Indonesia ini. Kedua, dari sisi pluralis, yang menekankan pada bagaimana pluralitas antar aktor, antar kepentingan dalam upaya untuk berkontestasi di tingkat lokal. Dalam konteks berupaya untuk membangun daerahnya. Sebab daerah masing-masing di Indonesia itu beda-beda. Karakternya, budayanya, termasuk budaya politiknya, sumber daya alamnya. Maka keanekaragaman itu menjadi hal yang niscaya dalam kajian politik lokal. Nah, namun ada satu hal yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu bagaimana sih dalam mengkaji, menganalisis, dan membahas politik lokal. Cara yang paling mudah adalah dengan cara memahami aktor-aktor yang berpengaruh dalam politik lokal itu. Maka dalam kajian politik lokal itu nanti akan kita berhubungan erat dengan yang namanya kajian elit atau teori elit. Elit itu menjadi kunci dalam memahami politik lokal. Sebab elitlah yang menguasai sumber daya di tingkat lokal. Menjadi elit itu memerlukan sesuatu yang bernama sumber daya. Dan ketika menjadi elit, dia akan memiliki sumber daya atau resource, sehingga ia bisa turut mempengaruhi dinamika di tingkat lokal. Dari lokal itu kemudian, elit-elit menemukan eksistensi dan momentumnya untuk turut serta membangun lokal, untuk turut serta mewarnai politik di tingkat lokal, dan sebagainya.
Teori elit kemudian diturunkan menjadi cara-cara aktor dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaannya. Maka supaya lebih konkret lagi, kajian di tingkat lokal akan menemukan kajian-kajian yang berhubungan dengan yang namanya local strongman atau orang kuat lokal, bossism atau bos-bos lokal, dan ada pseudo state, negara bayangan. Local strongman, bossism, kita akan bisa melihat bagaimana fenomena orang-orang kuat lokal, orang-orang kuat di tingkat lokal, ya, yang bisa kita pelajari, misalnya tentang juru parkir di suatu wilayah, atau tentang eksistensi tokoh adat, tokoh agama di suatu daerah, yang kemudian turut mempengaruhi dinamika politik lokal, termasuk upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik di tingkat lokal. Maka upaya-upaya itu kemudian kita harus bisa memahami bahwa ada dua jenis aktor nantinya. Ada aktor formal dan aktor informal. Formal adalah mereka penyelenggara atau yang memiliki jabatan kekuasaan formal di tingkat lokal. Dan yang kedua adalah aktor informal, yakni mereka yang punya kekuasaan, punya pengaruh, namun dia berada di luar pemerintahan. Dua-duanya sama-sama berpengaruh, dua-duanya sama-sama elit, dan dua-duanya sama tuh bisa turut mewarnai politik di tingkat lokal. Memahami Indonesia hakikatnya adalah memahami lokal, karena semua politik yang terjadi di tingkat pusat hakikatnya akan bermuara dan berakar pada lokalitas. Mungkin itu yang bisa kita kaji tentang politik lokal, sehingga semua strategi pemenangan di tingkat lokal itu menjadi hal yang menarik. Kemudian upaya untuk membangun wilayah itu menjadi hal yang menarik juga. Dan bagaimana aktor-aktor kuat di tingkat lokal itu pun tidak kalah menarik. Membentang dari Aceh sampai Papua, berlimpah kajian-kajian tentang politik lokal. Baik dari sisi politik elektoral, dari sisi kebijakan publik, dari sisi antropologi politik, dan sebagainya. Hal ini bisa kita kaji dengan banyak sekali teori-teori atau kajian-kajian atau studi-studi yang berhubungan dengan upaya untuk memahami politik di tingkat lokal. Karena itu, mari terus mengembangkan kajian politik lokal untuk menunjukkan bahwa betapa kayanya Indonesia dalam khazanah lokalitas, termasuk dalam konteks kearifan lokal. Ada banyak sekali kajian-kajian yang menjelaskan kearifan lokal di Indonesia ternyata menginspirasi para politisi dalam berpolitik. Misalnya Mayu Hayuning Bawono, itu adalah upaya untuk merawat keharmonisan politik di tingkat lokal. Di luar Jawa ada banyak sekali ya slogan-slogan yang sering digunakan dalam upaya pemenangan sekaligus dalam upaya untuk merawat kehidupan harmoni di tingkat lokal. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan politik di tingkat lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.